buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Di situ siapa? Ya, Bu. Oke, kita silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Ini kelas 7A, benar? Baik, Bu. Bu absen terlebih dahulu ya. Siti Hadira, Ada Ibu. oke. Eka Kurniati, Tidak berapa Ibu. apa keterangannya sakit izin atau Sakit sakit? Ibu. Oh, ada suratnya? Ada Ibu. Ada Ibu. Oke, sakit apa ya Kapur? Kayaknya sakit perut Bu. Oh ya, kalian jaga kesehatan ya, pola makan. Ya Ibu. Biar gak sakit mah. Selanjutnya Edita, Ada Ibu. oke. Nadia, Ada Ibu. oke. Lanjut Kezia, Ada Ibu. oke. Sudah semua yang dipanggil? Ya Ibu. Sudah ya Bu. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas mengenai apa? Saya Ibu. Boleh Adila. Minggu lalu kita membahas mengenai teks argumentasi Bu. Betul sekali. Jadi minggu lalu kita membahas mengenai teks argumentasi. Berbeda dengan yang dibahas saat ini yaitu teks deskripsi. Jadi setelah kita mengetahui teks argumentasi atau teks yang berisi tentang argumen, pendapat dan opini, saat ini kita akan membahas teks yang berbeda lagi nih, yaitu teks deskripsi. Oke, jadi anak-anak, teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca atau pendengar itu dapat merasakan dan juga seolah-olah tuh mengetahui apa yang kita jelaskan seperti itu. Contohnya ketika teman-teman mendeskripsikan mengenai laut, jadi pembaca atau pendengar yang kalian utarakan itu dapat merasakan oh ternyata laut itu tuh merupakan hamparan air yang sangat luas, terus juga di pinggirnya ada pasir-pasirnya seperti itu, sehingga pembaca intinya dapat merasakan pesan yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya nih, jadi tes deskripsi juga mempunyai tujuannya yang pertama yaitu membantu pembaca visualisasi objek yang dideskripsikan. Nah tadi yang sudah Ibu jelaskan ketika kita mendeskripsikan mengenai laut, nah pembaca itu jadi paham dan juga dapat terbayangkan oh ternyata laut itu hamparan airnya sangat luas, terus juga ada ikan-ikannya, banyak burung, terdengar ombak-ombak seperti itu, sehingga pembaca itu dapat tergambar, imajinasinya itu sampai seperti itu. Maka dari itu kita ketika ingin mendeskripsikan sesuatu, kita harus secara jelas tuh apa saja yang bakal kita masukkan di teks deskripsi kita agar pembaca itu dapat tergambarkan, imajinasinya itu sampai seperti itu. Lalu yang kedua yaitu membangkitkan perasaan tertentu pada pembaca seperti kagum, sedih, ataupun senang. Jadi ketika kita menggambarkan ini deskripsi bertamasya di kebun binatang, kita jelaskan bahwasanya di kebun binatang itu kita bertemu dengan hewan-hewan yang banyak seperti penguin, onta, ikan-ikan laut seperti itu. Dan di situ kita menjelaskan bahwasanya perasaan kita sedang gembira. Ketika kita menjelaskan secara detail, pembaca itu akan paham perasaan kita itu di teks tersebut. Kira-kira senangkah, sedihkah, atau membosankan seperti itu. Jadi kita harus secara jelas ya mendeskripsikan sesuatu itu. Lalu yang ketiga, menyampaikan informasi yang detail dan spesifik tentang suatu objek. Nah, seperti yang dijelaskan tadi,
ketika mendeskripsikan sesuatu kita harus secara detail menjelaskannya. Jadi kita tidak hanya menjelaskan, oh di laut itu ada ikan, oh di laut itu ada kapal, profesinya nelayan. Tidak cuma itu, kita harus menjelaskan seperti bagaimana sosialnya, bagaimana kebudayaan di masyarakatnya, bagaimana perasaan kita ketika kita ke laut, apakah senang atau sedih malah. Jadi itu harus dijelaskan secara detail seperti itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri tes deskripsi. Jadi tes deskripsi itu ada 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu kata-kata yang berkonotasi. Jadi kata-kata dalam tes deskripsi itu biasanya mengandung makna-makna tambahan seperti kata-kata sifat atau simile seperti itu. Dan yang paling banyak biasanya metafora agar teks yang kita gambarkan itu dapat lebih jelas seperti itu. Yang kedua yaitu kalimat yang panjang dan kompleks. Jadi seringkali ketika kita mendeskripsikan sesuatu itu tidak hanya singkat tetapi juga panjang lokasinya agar informasi yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan secara detail dan juga lengkap. Dan lalu yang ketiga, penggunaan panca indera. Jadi kita harus melibatkan tuh penglihatan, perasaan, penciuman, peraba seperti itu, sehingga pembaca itu dapat seperti melihat bagaimana itu laut dan dapat mencium bagaimana itu aroma laut, walau hanya dengan membaca teks deskripsi kalian seperti ini. Dan yang terakhir nih, ciri-cirinya yaitu fokus pada detail. Nah, seperti yang dijelaskan, kita harus fokus pada detail-detail yang akan kita sajikan seperti itu. Kira-kira sampai sini anak-anak sudah paham atau belum? Atau masih ada yang bingung nih? Paham ya? Paham ya? Oke. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga ciri-ciri, lalu ada tujuan, selanjutnya kita mempelajari mengenai jenis-jenis tes deskripsi. Jadi tes deskripsi itu ada 2 jenis, yaitu tes deskripsi subjektif dan yang kedua tes deskripsi objektif. Jadi ada perbedaannya. Kalau deskripsi subjektif biasanya didasarkan pada perasaan atau pendapat seperti itu. Jadi itu berdasarkan pengalaman pribadi seperti itu. Yang kedua yaitu tes deskripsi objektif atau tes yang didasarkan pada fakta dan data yang dapat diukur. Oke, selanjutnya, nah di sini ada contoh tes deskripsi. Tadi ibu sudah jelaskan ada subjektif, ada objektif. Coba siapa yang bisa membacakan tes deskripsi yang sebelah ini kanan kotak kita demo? Oke, Reza silakan. Partai Kuta pada setiap hari adalah lukisan alam yang begitu mempesona. Biru langit mulai memudar, digantikan oleh warna jingga yang lembut. Ombak menerjang pasir putih dengan lembut seolah berbisik melodi alam. Aroma laut yang khas bercampur dengan sepiring angin membawa ketenangan pada jiwa. Oke, terima kasih Kenza. Tepuk tangan dulu untuk Kenza. Nah, ketika teman-teman nih mendengar Kenza membacakan tes deskripsi mengenai pakai kita, kira-kira tes deskripsi tersebut masuk ke jenis objektif atau subjektif? Subjektif, Ibu. Oke, betul sekali. Jadi tes deskripsi pakai kita itu termasuk ke subjektif ya, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi seperti itu dan melibatkan pastinya perasaan. Selanjutnya ini ada tes deskripsi mengenai kucing Persia. Ada yang mau membantu ibu membacakan? Saya Bu. Baik, Hadira. Baik Ibu. Kucing Persia memiliki bulu yang panjang dan lebat, biasanya berwarna putih, hitam, atau campuran keduanya. Maka kucing Persia besar dan gelap, berwarna bulu cerah atau kuning keemasan. Hidungnya kecil dan mancung, sementara bulunya cenderung gemuk dan bulat. Oke, terima kasih Hadira. Tepuk tangan dulu untuk Hadira. Nah, setelah mendengar mengenai kucing Persia nih, tes deskripsi mengenai kucing Persia, kira-kira teks tersebut masuk ke objektif atau subjektif? Objektif. Betul. Jadi di situ sudah tertera ya, ada data-datanya, jadi itu fakta secara jelas. Bahwasanya kucing Persia itu matanya berkaca terang biru seperti itu. Oke, berasa sudah paham ya, bisa membedakan bagaimana jenis-jenis tes deskripsi? Baik
detail dan juga lengkap sesuai ciri-ciri tes deskripsi. Teman-teman bisa menggunakan berbagai jenis tes deskripsi, bisa objektif, bisa subjektif. Nah, dikerjakan di lembar kerja ya, ibu tunggu selama 5 menit bisa? Bisa ibu. Oke. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Baik ibu. Bagaimana pekerjaannya? Pak? Ada yang bingung? Oke. Kira-kira Edita ingin mendeskripsikan tentang apa di sekitarnya? Tentang tulis. Boleh. Kalau sudah boleh dikumpul ya anak-anak. Baik ibu. Dan ibu langsung cek dan nilai. Saya sudah Bu. Boleh sedikit kumpul alhamdulillah. Terima kasih ya ibu. Oke, kita lalu dua lagi dikumpul Nadia dan Liza. Oke, terima kasih. Oke. Ternyata di sini rata-rata senang mendeskripsikan benda ya. Tidak ada yang mendeskripsikan mengenai ibu kah atau teman sebelahnya gitu? Tidak ya. Oke. Kalau dari yang ibu baca mengenai lembar tugas sekalian, rata-rata sudah banyak yang dengar dan sudah paham serta membedakan mengenai jenis-jenisnya. Bagus banget. Boleh tepuk tangan kita semua. Berarti kalian memperhatikan ya ini. Oke, ibu rasa anak-anak sudah paham nih mengenai pengertian deskripsi, ciri-ciri, jenis, bahkan tadi sudah ibu berikan latihan dan anak-anak ternyata sudah pada bisa ya. Jadi ibu harap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat terus dipelajari dan diingat. Sebelum kita menutup pembelajaran nih, ibu ingin salah satu dari kalian refleksikan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa? Baik Edita silakan. Baik ibu, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Kemudian tadi ada tujuan teks deskripsi yang sudah ibu jelaskan. Ada membantu membaca dan memfungsikan objek yang dideskripsikan. Kemudian membangkitkan perasaan tertentu pada pembaca seperti kagum, sedih, atau senang. Lalu dapat menyampaikan informasi yang detail dan spesifik tentang suatu objek. Lalu kita sudah membahas ada dua jenis teks deskripsi itu, ada teks deskripsi subjektif dan teks deskripsi objektif. Oke, betul sekali diingat. Teman-teman tepuk tangan dulu untuk Edita. Jadi ibu rasa anak-anak sudah paham ya mengenai tes deskripsi. Jadi terus dipelajari mengenai tes deskripsi. Jangan cuma data terus dengar langsung pulang lupakan, jangan. Jadi terus dipelajari. Dan minggu depan kita akan mempelajari mengenai tes yang baru nih. Bahwasanya kita akan mempelajari mengenai tes eksposisi itu. Setelah kita melakukan dokumentasi terus deskripsi, sekarang minggu depan kita akan mempelajari tes eksposisi. Jadi ibu harap teman-teman mempersiapkan ya mengenai materi tes eksposisi agar pembelajaran kita minggu depan lebih lancar lagi seperti itu. Baik, ibu rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat kekurangan. Ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, untuk pembelajaran hari ini mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa
Terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa. Baik, terima kasih anak-anak kelas perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi